dengan aku di Andri Ngaco, bro. Oke, kembali lagi. Kemarin sempat ada yang tanya kegiatan Kensuse di Jepang, dan memang kegiatan kami ya kerja, ya kan? Ya kerja dan pulang ya pasti tidur istirahat. Kali ini aku masih kembali dengan Dinar ya. Di video berikutnya aku membahas masalah penipuan. Kali ini aku mau membahas pertanyaan teman-teman juga yang tanya bagaimana sih kegiatan di Jepang. Kalau kamu kegiatannya ngapain aja setelah pulang kerja nih? Pulang kerja, mandi, makan. Ya normalnya orang pulang kerja lah ya. Di Indonesia kan ya juga gitu. Tapi seenggaknya saya sempetin telepon orang tua. Telepon orang tua, teman-teman, itu penting. Ya. Jangan lupa. Terus kalau ada waktu senggang 2 jam 3 jam lah main PS. Oh iya, main PS. PS boy. Terus udah itu aja. Ya itu aja lah. Itu dia aja terus. Ya emang kegiatannya muter-muter kayak gitu, dan kalau buat main-main jalan-jalan itu memang untuk keadaan saat ini memang susah ya. Karena memang corona gitu. Dan kemarin pun di Jepang ini udah ya bertambah lagi lah minggu-minggu kemarin ya. Dan memang oh batuk, cuacanya juga nggak mendukung, bener ya? Karena emang kadang panas, kalau kerja panas terus nanti hujan ya kan, itu mempengaruhi banget. Kondisi stasiunnya juga nggak aman boy. Nggak aman ya. Nggak bisa nembak. Nggak bisa nembak, aduh batuk banget. Susah nempel. Buat teman-teman yang masih nembak, malu lah. Singkangseng aja udah 50% mau nembak. Malu lah naik singkangseng dong sekali-kali. Ya, jadi tadi masak ya segala macam. Memang nggak bisa ngambil video. Yang bisa aku ambil video tuh main PS-nya teman-teman. Karena emang aku lihat tuh ini ada beberapa kaset yang memang kamu itu memang hobi main game ya kan? Dari kecil tuh memang hobi main game. Kali ini kita akan tanya berapa sih buat harga dari satu kaset sampai berpuluh-puluh kaset, dan dari PS4-nya pun itu berapa. Kita akan tanya-tanya harga tersebut di Jepang. Oke, dari PS-nya nih. PS4 tipe apa nih? Kan ada 2 tipe. Oke, PS yang saya beli di sini PS Pro boy. Terus nggak baru, bukan barang baru. Harganya 5.000 dulu. 5.000. Yeah. Oke, 5 mang. Apa barunya berapa sih? Barunya waktu itu masih 6 mang 7 mang. Jadi gitu teman-teman. 2018. Ini Pro ya. Pro itu kan bedanya cuma ada 2 tingkatan sih ya. Enggak, bedanya di memorinya sama layarnya. Kalau di memori PS Pro ini 1 tera sampai 2 tera. Kalau PS yang biasa ada yang 500, bahkan 800 ada kayaknya. 800 giga. Tapi yang 1 tera untuk PS yang biasa susah ditemuin. PS biasa itu ya, yang 32. Oke, itu tadi memang karena di Jepang itu ada yang namanya Second Street ya, atau Cuko ya. Dia jual barang-barang bekas, tapi ada yang baru juga sih sebenarnya sih. Dia beli yang bekas harganya 5 mang 5.000. Itu PS-nya itu baru dapat 1 stick, bener gak? Iya, 1 stick. Sama sticknya satu lagi itu berapa harganya? 1 stick lagi 5.000. 5.000 berarti. Kalau di rupiahnya ya sekitar 600 kurang 600 berarti 600 udah ini 6 mang ya. Ini harganya 6 mang berarti udah 6 juta lebih ya, nggak bener gak? 6 juta lebih coy. Dan kalau kita lihat kasetnya ini ada berapa kaset, coba hitung. Berapa ini coba? Ya gini ya cara saya membuang-buang uang kayak gini. The real Sultan. Ini 1 tingkat, tak buat 3 lipatan ya. 3 tingkat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
13, 14, 15, 16, 17, 18 sama yang dipinjem Andri dipinjam 19 kaset teman-teman itu ya. Lu beli sendiri lah beli sendiri 19 kaset nih kita bakal nge-review satu-satu harganya aja yang di-review karena memang gamenya aku juga nggak maksud. Nanti ada lagi di Instagramnya dia bakal ada main-main game ya kan. Lebih dari 19 boy. Ada 2 kaset yang dibeli sama senpaiku tapi udah pulang. Dia dibeli lagi. Berarti ada 21
Kaset teman-teman. Itu sudah habis berapa? Ini buat semua buat ngilangin jenuh aja, itu bayarnya mahal banget teman-teman. Oke, kita lihat yang pertama ini, kaset apa nih? Aduh, sebenarnya kalau bahas masalah harga itu bikin nyesel ya. Soalnya kalau dihitung tuh jadi tahu berapanya. Nah, tapi kan kita harus tahu ini, teman-teman juga harus tahu nih. Hobi itu mahal coy di Jepang coy. Kita bahas satu-satu. Satu-satu. Ini game masih terbilang baru ya. Ini Resident Evil 3. Resident Evil 3 ini dulu belinya susah banget nemu di toko-toko biasa ya, karena masih baru banget bulan 3 waktu itu. Cari di toko di seluruh Furukawa masih belum ada. Jadinya karena aku udah nggak sabar pengen main, aku beli di Amazon, di online. Amazon. Jauh banget harganya dari yang di toko, soalnya baru kan. 7.000. 7.000 coy. 7.000 yen. 7.000 yen. Berapa itu? 800.000 lah. 800.000 rupiah, bro. Itu bro. Catat. Terus ini Call of Duty, ini terbilang game yang lawas banget boy. Game lama ya. Tapi ya menarik lah. Cuman yang bikin aku nggak pengen main ini subtitlenya bahasa Jepang, cok, nggak tahu jadi. Ini berapa ya dulu? 900 yen. Waktu 900 yen. 900 yen. Karena memang ini tuh game lama ya kan? Iya. Dan dari Call of Duty ini yang bikin nggak maksud itu bahasa Jepang ya, bener nggak? Iya. Karena versi Inggrisnya nggak ada. Aku juga punya. Karena memang ini belinya tuh pakai KTP kan, bener nggak? dia ngasih tahu KTP kan, harus ada umurnya 20 tahun lebih. Enggak, dulu. Enggak. Kalau aku belinya tuh yang kaset lain tuh enggak ditagih KTP, tapi kalau yang Call of Duty ini ditagih KTP. Mungkin karena banyak adegan keluar darah itu, bro. Karena aku memang masih muda. Iya. Lanjut ke kaset itu tadi berapa? 900. Berarti 100 ribuan lah. Itu udah dicatat 100 ribu. Terus ini Resident Evil kedua. Ini sebelum Resident Evil ketiga ini. Tahun berapa ya ini? 2019 saya beli. Musim panas. Ini dulu belinya di toko terdekat ya. Kebetulan saya belinya juga agak telat. Dulu belinya sih berapa? Sekitar 4.500. 4.500 berarti 600.000. Catat coy. Nah, ini Resident Evil kedua. Terus lanjut di game yang paling banyak digemari sama anak-anak ya, Spider-Man. Ini belinya di Iong. Ya. Ada juga Eon yang jual tuh. Iong di bagian lantai atas. Dulu belinya 5.000. 5.000 coy, berarti 600.000 lah. Eon tuh ini buat teman-teman juga. Eon tuh biasanya kan sayur ya. Tapi kalau yang mall itu memang ada yang jual kaset, tapi yang mall-mall besar. Kalau Eon yang kecil tuh ya dia cuma jualan sayur sama perlengkapan lainnya lah, nggak jual-jual yang kayak gini. Lanjut. Ya, lanjut. Ini game Monster Hunter. Nggak tahu kenapa aku beli ini. Padahal juga agak suka, gameplaynya kayak anak-anak banget. Ini bahkan belum aku mainin sampai sekarang. Dulu belinya berapa ini? Sekitar 2.000 yen. 2.000 yen, 250.000, tambah lagi tuh. Tapi belum saya main. Terus lanjut game. Nah, ini kesukaan saya ini. Resident Evil ke-7. Saya belinya di Jepang, cuman saya sendiri sudah mainin ini jauh-jauh hari sebelum saya datang ke Jepang. Udah tamat dulu. Cuman karena saya itu penggemar berat dari Resident Evil, saya beli lagi buat koleksi. Harganya dulu ini saya beli sekitar 3.000 yen. 400.000. 400.000 dah, 400.000 gampang. Nah, ini terus ini apa ini? Star Wars. Ini juga sebelum saya mainin, soalnya saya beli karena ini murah sebenarnya. Ini dulu belinya 700 yen. Nggak tahu gamenya kayak apa, soalnya saya juga belum coba. Cuman ya daripada nggak punya, buat punya-punyaan aja, 700 yen saya beli Star Wars. 100.000 itu kan, karena hobi itu mahal teman-teman. Jadi nggak dipakai pun dia dibeli. Buat apa coba? Mungkin buat giveaway di Instagramnya. Lanjut. Terus ini Metal Gear Solid kelima. Sebenarnya ini cuman gameplaynya itu singkat banget dan nggak terlalu menarik. Harganya juga murah, dulu 1.300 yen. Tapi udah saya mainin juga, udah sampai tamat juga. Tapi menurut saya ini kurang menarik ya. Jadi nggak terlalu mau beli seri selanjutnya lagi.
Berapa tadi? 1.300 yen. 150. 150 tambahin. Ayo lanjut. Lanjut. Nah ini boy, game zombie boy. Game zombie, Days Gone. Ini game keluaran tahun berapa ya? Baru kok, belum lama banget. 2019 bulan Juli kalau nggak Agustus saya beli. Baru banget. 6.000. 6.000 berarti 700.000 teman-teman. Yes, tambahin. Nah, ini juga salah satu dosa penyesalan saya beli kaset ini. Call of Duty Black Ops. Saya kira ada gameplaynya, ada storynya. Cuman di game ini cuma semacam kayak game game online yang kayak di PUBG itu ya. Terus Counter Strike. Jadi cuman multiplayer boy. Game online sebenarnya ini, nggak ada storynya. Harganya turun 6.000. Jadi baru keluar di toko kaset, langsung saya beli. Tapi nyesel kemudian hari. Ini berarti dia harus bayar mainnya. Bayar. Ya, bayar, cuman kalau nggak bayar nggak apa-apa, cuman lawannya bot, bukan orang. Gitu. Jadi ini sistemnya tuh kayak PUBG teman-teman. Memang dia kalau nggak bayar ya itu lawannya. Harus online juga. Jadi kalau yang punya PS tapi nggak punya internet, nggak punya wifi, mending nggak usah beli. Nggak bakal bisa main ini. Main bola aja FIFA gitu ya kan. Bisa buat orang tuh FIFA tuh. Lanjut. Wah, ini game barusan aja saya mainin, The Last of Us Part 2. Ini game yang dari tahun 2013 saya nanti-nanti. Sampai sekarang baru saya mainin dan udah tamat juga. Belinya di toko Mandai Furukawa dulu berapa ya? Kemarin tanggal 19 saya belinya. 6.000. 6.000. Iya, 6.000. 6.000 teman. Itu tadi berapa itu tadi? Call of Duty 5.000. Call of Duty COD ya itu Black itu Ops. 700.000, yang ini sama ya. Ini juga Ya, ini 6.000. Ini yang part satunya tuh aku pinjam karena emang saya lihat di Instagramnya itu menarik banget, makanya buat teman-teman jangan lupa cek Instagramnya nih di Dinar Putra, bener? Dinar Putra 01. Dinar Putra 01. Yoi. Oke, lanjut. Nah, ini game masyarakat seluruh di dunia ya. Ini tahu lah. FIFA 19. Ini game zaman barunya dulu si Ronaldo pindah ke Juve. Dulu belinya karena waktu itu baru keluar banget. 6.800 saya belinya. 6.800. Ya. Ini dia beli 6.800. Aku tuh ikut beli juga yang 2019, tapi yang 2020 tuh udah rilis dan itu turunnya cepet banget. Aku beli cuma 2.000. Makanya buat teman-teman kalau mau murah ya, nunggu dulu yang atasnya rilis gitu. Jadi biar nanti kamu tuh dapat yang murah gitu loh. Oke, lanjut. Yuk lanjut. Nah, ini game ini populer banget di Jepang ya, karena yang bikin adalah kreator terkenal banget yang di Jepang, namanya Hideo Kojima. Hideo Kojima itu pencipta game nomor 1 di Jepang. Jadi game-gamenya yang dia buat jangan diraguin lagi, pasti bagus. Namanya Death Stranding. Keluar waktu 2019 bulan Mei kalau nggak salah. Aku belinya 4.500. 4.500. Ya. Tapi ngomong-ngomong bateraiku habis, kita jeda dulu, kita ganti baterai dulu teman-teman. Sabar. Oke, lanjut. Aku udah ganti baterai dan tadi sampai mana ya? Tadi sampai game terakhir ini, Death Stranding. Death Stranding itu harganya 4.500, berarti 500.000 teman-teman. Oke, lanjut ke video berikutnya, kasus berikutnya. Oh ya, ini game cewek seksi, Tomb Raider. Pasti dari kalian pasti tahu lah game ini. Ini karena ini ada filmnya, juga terkenal banget. Dulu belinya tahun 2018. Nah, oh iya, ini game yang saya beli bareng sama PS. Jadi waktu beli PS itu saya beli kaset 3, FIFA 19, Tomb Raider, sama satu lagi God of War. God of War-nya udah dibeli sama teman senpaiku yang udah pulang. Udah dibeli sama dia. Udah amal. Ya. Ini Tomb Raider waktu itu belinya berapa ya? 3.000 kan? 3.000 yen. 350.000. Ya, sekitar itu. Oke, lanjut. Oke, ini game juga populer banget. Devil May Cry. Yang kelima ini paling baru. Buat kalian yang gemar banget sama Devil May Cry, mungkin zaman dulu waktu sekolah sering bolos
ke rental PS pasti mainnya Devil May Cry yang kedua kan? Wah, tahu saya. Nah, ini yang paling baru ini di PS4 seri kelima. Kalau sekarang mungkin udah turun, tapi kalau dulu sih waktu belinya juga baru keluar banget. Sekitar 5.700 yen. Sekitar gitulah. Karena aku sendiri beli kaset itu selalu mepet ya, jadi begitu keluar saya langsung beli. Keren nggak tuh? Mahal nggak tuh? Aku sih nggak berani. Ini berarti berapa? 5.700. 5.700 berarti 630.000. Tambahin lagi teman-teman. Lanjut, ini kaset dari apa ini? Tentang pembunuh bayaran, sorry. Hitman 2. Ya, ini isinya tentang killing lah, membunuh manusia. Hitman 2 ini dia belinya nggak terlalu mahal sih, 2.800 karena ini game sudah keluar lama. Cuman yang pertama udah saya mainin, jadi kalau yang nggak nyoba ini ya kurang mantap lah. Jadi saya beli 2.800. 300.000. Tambahin lagi. Lanjut. Nah, ini game juga belum lama saya beli, tapi ini game sebenarnya udah lama banget. Karena ini game yang adaptasi dari anime Shingeki no Kyojin. Kalau di nama Inggrisnya itu Attack on Titan. Ini banyak banget yang suka dari anime ini. Terus ini dijadiin game dulu, bukan dulu sih. Kemarin belinya murah ini, 950 yen. 120.000. Ini tadi apa bahasa Inggrisnya? Attack on Titan. Bahasa Jawanya? Hah? Bahasa Jawane? Bahasa Jawa? Bahasa Jepang? Bahasa Jawane? Attack on Titan. Apa bahasa Jawane? Bahasa Aku bahasa Inggris gak ngerti, bahasa Jawa gak ngerti. Attack on Titan. Jadi Titan itu manusia raksasa. Attack itu serangan. Jadi manusia serang apa? Nyerang raksasa. Serangan manusia raksasa lah. Ngerti lah. Attack on Titan. Gelut karo nganu rek. Karo raksasa ngono lho. Oke, lanjut yang ini terakhir banget. Game terakhir FIFA 20 ini yang sekarang. Game yang paling baru dari sekarang. Cuman buat teman-teman yang pengen beli kaset PS sepak bola, terutama FIFA, jangan beli yang 20 karena yang 21 sebentar lagi rilis bulan berapa ya? Sekitaran November Desember mungkin udah rilis yang 21. Jadi ditahan dulu, mending kalau mau pengen beli kaset bola mending langsung beli yang FIFA 21. Enggak, kalau menurutku sih mending beli yang 20 karena dia pasti turun harganya. Kalau pengen cari murahnya. Ya, jadi itu. Ini dulu belinya iuran sama temanku sekamar karena kami berdua itu sangat menggilai sepak bola waktu dulu. Jadi harganya dari 5.000 dibagi 2 jadi 2.500 per anak. Berarti 5.000 lah ya. 5.000 600.000 teman-teman. Dan masih ada satu lagi yang di aku tuh apa? The Last of Us yang pertama. The Last of Us yang ke-1 yang ini kan yang kedua, yang dipinjam sama si dia itu yang pertama. Yang pertama itu berapa harganya? Itu dulu 1.900 karena game lama. 1.900 teman-teman. Jadi 250 ribuan lah, sekitar segitu dah. Ya kalau dikalkulasi semua ya, poin dari 18. Kasetnya aja nih. Kasetnya ini ada 18. Rata-rata 500 ribu. Rata-rata per kaset aja antara 4.000 sampai 6.000. Jadi kalau dikalkulasi antara hampir 10 mang, boy. Kasetnya aja tuh 10 juta teman-teman, dan itu memang gila sih. Cuk. Ya, doain aja gaji lancar mau beli VR juga. Serius? Iya. Serius 10 juta? Iya. Coy. Masa 10 juta? Iya. Terus mau beli apa tadi? VR sama PlayStation kamera buat streaming. Buat streaming. Dan buat kamu yang penasaran, ini masih simple, tapi udah aku tuh sampai tertarik, aku sampai pinjem yang The Last of Us yang pertama. Itu aku sampai pinjem gara-gara nonton di Instagramnya. Makanya buat teman-teman juga cek Instagramnya di Dinar Putra 01. Dan tadi ini 10 juta, PS-nya 6 juta ya kan? Gila nggak tuh? 16 juta coy buat hobi. Tiap malam sih kayak gini sih. Terus ada apa lagi yang kamu beli, yang kamu hobiin? Apa ya? Kalau buat di PS4 sih mungkin ini ya, karena emang TV itu dari Kaisa emang udah dapet gitu. Ya kalau mau beli sesuatu ada PS5. Jadi besok kalau udah keluar langsung beli.
buat teman-teman juga yang mau ini nunggu lungsuran ini ya, kalau mau dijual ya kan. Buat teman-teman yang di Jepang kalau mau beli PS4 nanti hubungin ini nih. Mana tahu pas si PS5 ini keluar langsung mau dibeli ini ya kan. Oke, itu aja sih memang karena kegiatan kita ya muter-muter seperti aja ya. Karena pulang paling nanti masak pun kadang-kadang satu kali malas, satu kali masak tuh buat 3 hari gitu teman-teman. Apalagi ini musim panas ya kan, kita sering banget makan makanan basi, pernah makan basi. Dan ya paling enggak masak karage gitulah ya, telur. Memang kegiatan kita ya seperti itu, tapi ini kegiatan yang memang benar-benar mahal teman-teman. Memang hobi di Jepang itu harus dipenuhin, kalau enggak ya bisa terdampar sih hobinya. Karena tekanan di Jepang itu berat banget boy. Yang di kerjaan, entah nanti di kerjaan sama temen ada cekcok kan, di rumah kalau nggak ada hiburan kan pasti stres kan. Apalagi di zaman corona pandemi kayak gini nggak bisa kemana-mana selain belanja. Kalau di rumah cuman main HP doang ya susah boy, nggak bakal survive lah. Tapi ada yang susah, nonton Andri Ngaco. Iya nggak? Oke, mungkin itu aja buat teman-teman juga yang hobi ya, yang di Jepang nih, misalnya hobi apa mancing, turutin aja mancing, beli pancing karena memang rata-rata kan mancing ya. Tapi juga di Jepang tuh nggak boleh sembarangan sebenarnya sih mancing kayak gitu sih. Ada tempat-tempat dilarang ya. Aku pun pengen mancing sebenarnya, cuma dilarang. Hobi apapun itu hobinya tetap kejar, walaupun kalian harus kerja. Mungkin kayak kita ya kerja di Daiwa kan memang lemburnya gila ya kan, akhir-akhir ini aja karena corona nggak ada lembur. Makanya tetap semangat, karena kalau kalian ingin sesuatu, kalau benar-benar ingin sesuatu pasti bisalah dapetinnya. Tapi kalau kalian nggak bisa dapetinnya berarti kalian tidak benar-benar ingin. Tuh teman-teman dengerin, benar-benar menginginkan sesuatu itu. Tuh dengerin, wajib tulis cok kuat Dinar Putra. Dinar Putra Dinar Putra ya. Itu aja teman-teman ya. Tadi ya memang hobi itu mahal banget, kayak dia ini sampai habis sekitar 20 jutaan berarti lah ya. 20 jutaan cuma buat PS kayak gini coy. Dan buat teman-teman juga jangan lupa nih tetap ikutin dia kalau misalnya pengen tahu game The Last of Us yang kedua ini, ada di Instagramnya, dan tetap ikuti cerita-cerita di Andri Ngaco channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya Andri Ngaco, terima kasih dan bye-bye.